Kamu jangan main deh sama orang yang aneh-aneh. Jangan kenal sama orang yang enggak, jangan nongkrong di mana-mana, jangan ikut pergaulan, nanti kamu kena narkoba. Hai sahabat online, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back. Makasih teman-teman udah balik lagi ke channel ini pastinya, dan masih support channel ini. Dan makasih juga pastinya kalian udah ngeklik video kali ini. Aku doain kalian baik-baik aja dalam keadaan sehat dalam menghadapi pandemi ini ya guys. Sebelumnya aku ingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu apa? Gratis. Yup, gratis. Dan pastinya kalian harus subscribe, karena kalau bukan kalian siapa lagi guys yang mau subscribe aku. Jadi tolong subscribe sekarang juga. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang Nah, kalau aku teriak kayak gitu, kalian udah tahu dong aku mau membahas siapa guys. Yup, bawang merah alias Nia Ramadhani. Karena yang aku inget dari Nia Ramadhani itu adalah sosok tokoh bawang merah dalam sinetron. Nah, oke, jangan kemana-mana ya guys. Aku mau membahas tentang bawang merah yang lagi viral banget beberapa hari ini. Oke guys, so jangan kemana-mana, stay tune. Beberapa hari ini kalian udah menonton dong pemberitaan, lagi viral banget sih bawang merah terjerat narkoba. Narkoba lagi. Beberapa hari ini tuh nonton di TV hari Kamis tuh pagi-pagi buta lihat berita penangkapan Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Ya Allah, pasangan yang terlihat sempurna itu, sosok yang didam-idamkan orang. Ya ampun, sungguh beruntung ya mereka berdua itu. Lahir dari keluarga orang kaya, dinikahi sama orang kaya, punya anak 3, rumah mewah, cantik, terkenal. Aduh, banyak duit, nggak ngerti lagi gimana. Tapi ternyata dibalik itu guys Bawang merah, kenapa kok kayak gitu? Biasa kok cuma jahilin bawang putih aja, kok sekarang kok jadi terjerat narkoba, nak? itu kali yang dibilang sama ibunya bawang merah ya. Bawang merah, kenapa kok jadi kayak gini nak? Kenapa kok jadi kayak gini? Mungkin gak sih kayak gitu guys? Ya pasti orang tua mana yang gak shock, kaget anaknya kena masalah. Walaupun dia udah menikah dan semua jadi tanggung jawab suaminya, tapi tetap aja kalau orang tua dengar berita itu ya, pasti orang tua bilang, kamu jangan main deh sama orang yang aneh-aneh. Jangan kenal sama orang yang enggak, jangan nongkrong di mana-mana, jangan ikut pergaulan, nanti kamu kena narkoba. biasanya kayak gitu ya guys. Dan beneran aja. Tapi gimana ya guys, kalau ngomongin narkoba tuh ya, tiap hari tuh kayaknya di berita ada aja berita penangkapan tentang narkoba. Itu emang Indonesia udah krisis narkoba. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 jam 3 sore, dari laporan yang diterima polisi. Jadi ini sebenarnya ada yang ngelaporin loh guys. Ada yang ngelaporin, jadi mungkin orang itu gak seneng atau gimana ya, atau orang yang dikenal atau apa gitu. Pokoknya polisi tuh menyampaikan waktu konferensi pers itu bahwa ada yang melaporkan, kemudian polisi nangkep supirnya dulu gitu. Jadi saat digeledah supirnya itu kedapatan ada sabu-sabu 0,7 gram. Nah, supirnya ini memang udah lama banget sama Nia Ramadhani, mulai dari waktu bawang merah bawang putih guys, sampai udah nikah dan tetap jadi supirnya sampai hari ini gitu. Nah, sopirnya itu ditangkap dan akhirnya sopirnya tuh jujur kalau itu punya majikannya yaitu Nia Ramadhani. Nah, setelah si sopirnya jujur, si polisi akhirnya mendatangi rumah Nia Ramadhani yang ada di Pondok Indah. Begitu didatangi polisi, kebetulan Nia Ramadhaninya ada di situ. Disebutnya apa ya guys? Grebek gitu ya. Nah, pas di TKP itu, pas di rumah Nia Ramadhani itu ditemukan alat penghisapnya, terus narkobanya kan tadi udah ya sama supirnya itu, terus alat penghisapnya. Nah udah deh, karena ada kayak barang bukti kayak gitu, dibawalah si Nia Ramadhani ke kantor polisi, diinterogasi lah, ditanya, hai bawang merah, kenapa ada kayak gini di rumahmu bawang merah? Bawang putih tahu nggak? Mungkin nggak, polisi nanya gitu nggak ya? Bawang merah, kenapa ada kayak gini? Coba kasih tahu kenapa ini ada di rumahmu gitu kali ya. Terus si bawang merah, si Nia Ramadhani ngomong lah kalau itu memang punya dia dan dia memang pakai berapa bulan ini, udah 5 bulan ini, dan dia pakai barang sama suaminya. Tapi waktu
didatangin ke rumahnya yang di Pondok Indah itu emang suaminya nggak ada, lagi dinas kali ya guys, jam 3 sore loh. Iyalah lagi dinas ya di salah satu TV. Nah, selama ditanya polisi, kenapa kalian bawang merah? Nah, selama diinterogasi polisi, kenapa kamu bawang merah dan kamu suaminya pakai narkoba? Tahu nggak mereka jawab apa? Karena pandemi pak, saya pusing, stres, banyak tekanan, pekerjaan berat dan lain-lain, itu membuat beban dan akhirnya saya memakai narkoba. Udah 5 bulan ini. Aduh, kasihan si Corona, nggak tahu apa-apa, dijadiin kambing hitam mulu sama artis yang ketangkep narkoba. Selalu alasannya adalah Corona. Ganti dah. Kayaknya Corona harus ganti nama kali ya. Biar nggak dijadiin kambing hitam terus lo guys, kasihan lo Corona. Dari mulai yang ketangkap suaminya Widi juga bilangnya gara-gara pandemi, nggak ada kerjaan, stres, pusing. Emang sih guys, bikin pusing sih, tapi kenapa nggak balik lagi ke Tuhan? Bener nggak sih guys, balik lagi ke Allah? Pasti hati akan lebih tenang, ya kan? Nah, polisi bilang alasan kayak gitu tuh klise alias standar dan udah sering dipakai sama para selebriti yang ditangkap. Itu udah biasa alasan kayak gitu. Coba alasan lain. Coba cari dulu alasan lain, ntar balik lagi kalau udah ya. Coba kalian berdua cari alasan lain yang lebih membuat saya tuh beda dari yang lainnya. Pokoknya kalian cari alasan dulu ya. Oke, saya kasih waktu 30 menit, kalau udah nanti saya tanyain lagi ya alasannya. Gitu, jadi cari alasan lain, jangan Corona terus jadiin kambing hitam. Nah, akhirnya mereka ditetapkan jadi tersangka. Nah, sekarang polisi lagi mendalami siapa, dari mana mereka membeli barang itu, narkobanya. Aduh, lagian orang lagi pandemi ini lagi susah, bisa-bisanya dijual narkoba ya. Mungkin itu jadi alasan kali orang pada stres, pusing, akhirnya ke sabu-sabu gitu. Kasihan pandemi disalahin, kasihan pandemi juga buat orang menghalalkan seorang bandar menjual narkobanya. Karena banyak pesanan, banyak orderan yang pada stres karena Corona. Nah, jadi ditangkapnya si supirnya ini karena disuruh niakan beli narkoba. Tapi menurut polisi itu bahwa si Nia itu nggak tahu bandarnya itu siapa, yang jual tuh siapa, dan supirnya juga nggak tahu bandarnya itu siapa gitu. Nah, gimana bisa beli yang nggak tahu bandarnya, yang jual siapa? Jadi menurut si polisi itu transaksi tempel gitu loh. Jadi transaksinya itu pesen, pokoknya order gitu, tapi nggak ketemu orangnya langsung gitu, ntar ambil di suatu tempat gitulah kira-kira. Tapi kan tetap aja komunikasi ya guys. Aku masih transaksi tempel tuh kayak gimana gitu, kurang paham sih guys. Nah, menurut laporan kan akhirnya si sopirnya itu ditangkap karena ada aduan gitu. Nah, menurut aku ya guys, aku tuh percaya, kalau kalian tahu pernah dengar nama cepu itu informan gitu loh. Jadi informan itu bisa dari orang luar, bisa jadi orang yang sebenarnya terkait sama narkoba juga, atau pokoknya dari pihak manapun deh. Kalau orang yang emang terkait kriminal biasanya buat ngurangin kurungan dia, apa sih, buat ngurangin masa tahanan dia atau apa gitu. Jadi dia harus cari orang lagi buat yang ditangkap gitu, kira-kira kayak gitu ya. Pokoknya informan lah buat polisi. Karena kan kalian tahu kan kalau polisi bagian satuan narkoba gitu kan butuh target kan. Jadi mereka 1 bulan itu harus bisa nangkep berapa. Bagus-bagus kalau bisa nangkep bandar, tapi kalau bisa nangkep yang kecil-kecil juga nggak apa-apa. Nah, dengan bantuan cepu itu ngebantu banget gitu loh guys. Jadi membantu polisi banget. Nah, menurut aku ini ada kayak cepu gitu, bisa jadi orang luar atau orang terdekatin Nia Ramadhani sendiri, atau bisa juga yang terkait sama narkoba, atau mungkin juga bisa benerin sendiri, ngaduin, ceritain gitu biar dia nggak kena gitu, atau gimana, nggak ngerti lah guys. Pokoknya aku percaya ada namanya cepu. Itu aku pernah denger ya kejadian dari salah satu temen aku lah, kalau cepu-cepu itu ada. Jadi dibilangnya tuh informan gitu loh guys. Nah, aku percaya yang kayak gitu. Jadi menurut aku tuh aduan dari informan lah gitu. Nah, menurut polisi juga kan bilang kan di TV bahwa berdasarkan pengaduan. Nah, menurut aku tuh dari informan yang aku sebut itu loh teman-teman, cepu gitu. Coba deh guys, bayangin deh guys, mereka pusing apa? Duit ada, kaya ada, udah cakep, mau butuh duit tinggal ngambil ke bank, anak udah 3, rumah mewah, apa lagi coba? Terus job juga banyak, artis pula udah terkenal. Aduh, kecuali dia tuh karyawan. Ini kan punya kantor sendiri. Kalau karyawan di PHK mungkin stres. Bisa jadi alasan. Tapi kalau ini kan bosnya, dia yang PHK, yang stres kan karyawannya, bos mah nggak pusing. Nah, ini istrinya juga udah kaya, cakep, semuanya punya. Mau apa lagi coba? Yang bikin stres apa coba? Ya kan? Kalau kita di rumah
udah di PHK, suami nggak kerja, nggak ada pemasukan, mungkin itu stres, anak ada 5, coba bayangin. Aduh, bisa jadi kayak gitu ya kan. Lagian udahlah, alasan stres tuh udah nggak bisa dipakai lagi, kan ada Tuhan. Kalau hati kita tenang, hati kita udah cerita sama Allah, pasti perasaan tuh beda, bawaannya happy walaupun nggak punya duit. Itulah kelebihannya orang kaya dan orang susah. Orang susah walaupun nggak punya duit, berusaha untuk tetap happy karena dia bersyukur. Kalau orang kaya duit banyak nggak bersyukur guys. Nah itu dia, kita ngelihatnya dari luar sempurna, ternyata di dalamnya nggak bahagia. Itu dia bedanya orang kaya sama orang miskin, ya kan guys. Jadi buat kalian yang sederhana aja, aku juga, kita bisa bersyukur. Makanya sekarang aku bisa buat video happy aja buat menghibur kalian guys. Itu dia. Kalau aku kaya banget mungkin aku nggak bakal bikin video ini kali, ya kan. Kalau aku kaya, karena aku pasti sibuk. Karena aku sibuk, aku nggak bikin video, ya kan. Tapi karena aku merasa happy dan nganggur-nganggur aku jadikan yang lebih produktif. Dan aku, walaupun aku juga ibu-ibu sama kayak Nia Ramadhani, punya anak juga, tapi nggak aku jadikan beban, ya kan. Happy aja gitu. Perkenalan Nia Ramadhani sama Ardi Bakri itu dikenalkan sama kakaknya Nia Ramadhani, kakak sulungnya gitu. Jadi beda ibu lah gitu. Nah itu namanya Yudhistira Hermawan, biasa dipanggilnya Kak Wan. Nah itu satu geng gitu loh guys, namanya anak orang kaya ya. Nah Yudhistira Hermawan ini itu salah satu anggota dewan. Nah bapaknya si Nia Ramadhani itu kan juga anggota DPR ya, dari Partai Golkar. Nah bapaknya si Ardi Bakri kan juga orang Golkar. Jadi sebenarnya orang kaya tuh terkait ya, saling sambung menyambung gitu, kayak kenal mengenal gitulah guys, perkumpulan orang-orang tajir gitu. Nah si Ardi itu kan dulunya bad boy. Nah si Kak Wan ini satu geng gitu loh guys. Jadi kalau dugem tuh satu geng sama Ardi Bakri sama teman-teman yang lain. Nah udah tahu banget ya semua orang, termasuk kakaknya si Nia ini tahu kalau Ardi tuh bad boy. Nah mungkin si kakaknya Nia Ramadhani tuh, hai bro, ya kan, lu nggak capek apa jadi bad boy terus cewek lo gonta-ganti, lu mau nggak gue kenal sama adik gue, adik lo si Nia Ramadhani. Oh iya boleh juga tuh, dikenalin lah mereka. Tapi lo harus berubah nih, kan kasihan adik gue kalau lo nggak berubah, jadi kesannya buat mainan doang. Nah jadi si kawan ini berpikir kalau si Nia tuh bisa merubah si sosok Ardi yang tadinya bad boy itu jadi lebih baik itulah. Nah kan mereka menikah di usia si Nia Ramadhani itu 20 tahun, jadi nikah muda gitu. Ya udahlah. Nah si kawan ini bilang juga kalau seiringnya waktu tuh emang Ardi kelihatan sih berubah sih, jadi lebih baik, apalagi udah punya anak gitu ya. Jadi berhasil lah comblangan kakaknya si Nia gitu sampai hari ini. Dicap yang dulu bad boy itu menurut si Kak Wan ini ternyata label bad boy itu nggak melekat selamanya ya, bisa berubah juga gitu. Nah si Kak Wan ini udah seneng aja ngeliat rumah tangga adiknya lah. Sebenarnya guys, kalau kembali lagi flashback, Nia tuh udah kan sukses dari zaman dia udah muda banget, udah main sinetron itu udah banyak. Nah dia pernah ngomong di salah satu acara dia tuh, Nyonya Bos ya kan. Terus dia tampilin tuh si supirnya itu yang namanya Ivan. Nia tuh nganggap Ivan tuh kayak keluarganya sendiri, bisa dibilang kayak orang tuanya lah. Jadi dari zaman dulu Nia dugem itu si Ivan tuh yang nemenin, terus sampai orang tuanya pisah itu, terus Nia tinggal sendiri di apartemen juga si Ivan itu yang jemput, ngambilin buku sekolahnya kalau ada yang ketinggalan, nganterin ke sekolahannya, bener-bener kayak bapaknya banget ya. Jadi sini tuh ngomong, dulu yang ngambilin buku-buku gue lu ya Van gitu. Iya, saking bingungnya nggak tahu buku mana yang masih diambil, dia bawa sama tas-tasnya kayak gitulah, kayak bapaknya sendiri ya guys, sudah jemput. Nah sampai suatu hari Nia tuh saking seringnya dugem, duitnya habis kali ya, duit syutingnya dia, padahal syutingnya tiap hari. Terus dia nggak bisa bayar upahnya si Ivan ini, si supir ini. Cuma Ivannya nggak masalah, yang penting dikasih bensin buat bolak-balik pergi aja gitu. Jadi dia bertahan sama sini itu sampai 18 tahun guys, dari kecil banget, dari umur 14 tahun atau 15 tahun sampai dia sekarang ini. Jadi udah deket banget lah kayak keluarga. Jadi menurut aku sebenarnya Sinia juga ngomong sih waktu di Nyonya Bos itu, gue jadi kayak gini mestinya lu ingetin lah, ngingetin gue lah harusnya, biar gue nggak terlalu, gue jadi kayak gini mungkin gara-gara lu juga kali Van jadinya gitu. Dia jadi ngomong di Nyonya Bos tuh kayak gitu, bercanda gitu, sampai gue nggak bisa ngupas salak juga mungkin gara-gara didikan lu kali, lu nggak pernah ngingetin gue, ikut-ikut aja kalau gue kayak pergi juga apa segala macem, bukan yang ngajarin gue yang benar kayak gitu. Sambil bercanda ya guys ya, cuma itu kayaknya dalam hati banget ya. Gimana sih, mungkin dia
butuh sosok ayah. Dia dari broken home gitu, butuh sosok ayah. Kebetulan si Ivan ini kan lebih dewasa. Ya mungkin si Ivan juga takut ya, gimana pun kan Nia Ramadhani majikannya. Jadi kalau ngarang-ngarang emang gue siapa, bapaknya gitu. Tapi dengan nemenin kemana-mana sebenarnya si Ivan jagain juga ya guys. Karena sampai berumur dia segitu nggak pernah terjadi apa-apa gitu. Nah emang apesnya aja nih sekarang nih kejadian kayak gini. Tapi ya itu buat belajar semua lah ya. Nah sosok si Ivan ini bener-bener deket banget sama si Nia Ramadhani. Dan Nia itu sayang banget sama sopirnya ini. Sampai waktu sakit itu dia kasih perawatan yang terbaik buat si sopirnya ini, si Ivan ini. Kalau menurut berita aku terakhir yang aku baca tuh, polisi menyampaikan bahwa si yang melaporkan gitu, yang informannya itu artis-artis juga gitu loh guys. Jadi mungkin orang terdekatnya Nia. Gimana ya guys ya, namanya udah jadi selebrita itu pasti ada aja yang nggak suka. Terus kalau kebuka aibnya itu langsung seluruh media tuh ngeberitain, sampai aib dia yang orang nggak pernah tahu juga dibuka guys. Jadi sebenarnya kasian ya guys ya, kalau jadi artis tuh harus kayak gitu. Ada sedikit salah aja perbuatan kita tuh bisa yang lain-lain turut ke bawah gitu. Jadi jeleknya yang kemarin, yang sebenarnya nggak nyambung pun dibawa-bawa dan semua langsung ngeberitain. Ya ampun guys, sebenarnya kasihan banget loh kalau lihat kayak di Instagram, di pokoknya berita-berita media digital gitu, itu aibnya tuh keluar semua yang kemarin-kemarin yang nggak tahu gitu. Kayaknya emang media tuh butuh berita sampai kayak gitu ya guys ya. Kasihan loh sebenarnya. Nggak enak kan rasanya jadi artis kan. Emang duit banyak, tapi kalau aib dibuka lah semuanya ya kan. Jadi se-Indonesia Raya tahu. Coba bayangin. Lagian ya guys, jejak digital tuh nggak bakal hilang. Jadi kalau sekali ada aib, udah entar sampai anaknya gede sampai mana gitu, muncul lagi sampai aib yang lain juga muncul lagi. Aduh, pokoknya ya, ditambah sama pedesnya mulut deterjen, mulut netizen maksudnya. Hai netizen. Itu udah nggak ada ampun deh. Yang maha benar itu ditambah aib-aib dibuka semua, tambah mulut netizen yang maha tajam itu. Ngeri kali kan? Aduh, kasihan lah anak nanti kalau lihat kan jejak digital, mamaku nih dulu kayak gini. Aduh, kasihan banget ya guys ya. Lah, kita jadi yang baca nggak tega ya guys, nggak tega mulai kayak gitu. Macem-macem lah pokoknya keluar artikel semua. Aku yang dengar aja, duh ngelihat kenapa jadi aib dibuka semua kayak gini sih, sama berita-berita yang nggak ada hubungannya kadang sama narkoba, yang lain pokoknya keluar aja tuh berita ya kan. Kasihan loh guys. Udah kita doain aja, semoga nggak ada aib-aib lain yang dibuka. Minta pertolongan Allah supaya aib-aib yang lain nggak dibuka ya guys. Kita juga doain ya sama-sama, karena kita semua pasti punya aib. Yang penting sholat itu paling penting, karena dalam sholat ada doa supaya ditutup aibnya sama Allah. Kalau masalah artis ya, kalau ngomongin masalah artis ya guys, kalau orang tuanya artis kena masalah itu pasti anaknya ke bawah-bawah, ikut dibully, ikut dibilangin, ikut dicemooh. Aduh kasihan sebenarnya anaknya nggak tahu apa ya. Masalahnya anak sekarang udah tahu main internet, udah tahu main TikTok, udah tahu main Instagram dan lain-lain. Padahal di Instagram isinya berita mamanya semua, berita bapaknya semua. Di TikTok juga berita mamanya, bapaknya. Bayangin kalau anaknya lihat ya kan. Mending anaknya jangan kita ajarin main internet biar dia nggak tahu apa-apa. Dengar dulu, Pancasila. Kalau anak artis, kalau nggak anak artis ya nggak apa-apa lah. Boleh-boleh juga main internet ya kan. Kita doakan ya guys, semoga semua masalah dia cepat selesai dan cepat dapat hidayah, pakai hijab, lebih cantik nampaknya nanti ya kan. Oke, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Aku bakal ketemu kalian lagi, berbagi hal-hal yang seru, informasi atau apapun yang menarik buat kalian. Oke guys, jangan kemana-mana. See you on my next video. Bye bye.